Kayak gua dulu di tes tuh masukin 1 bis full. Sekolah serius? musuh gua 2 orang. Masuk gitu dalam Tangan bisnya? kosong. Anjir. Gua dateng, gua nggak kenal sama guru abang kelas gua dan gua nggak pernah ketemu bang. Nah. Pas gua salaman, assalamualaikum gak biasa. Kayak bertamu ke rumah orang. Assalamualaikum. Bam. Guru itu langsung ngomong, waalaikumsalam. Dia langsung ngeliatin muka gua langsung. Lu udah gua tunggu-tunggu lama-lama. Oh gitu. Tapi bahasa Sunda bang, mana yang geus kuara tunggu yuk tika mari. Gua langsung, hah? Tengah malam nggak sadar kayaknya udah agak pagi gitu sih bang. Dan itu ada suara kayak suara macan. Nggaung gitu ya? Ngegaung itu kenceng banget, kayak deket banget di kuping bang. Wow. Logikanya gini lah, air keras kalau kena tangan gimana sih bang? Benar-benar melepuh pastilah. Melepuh lah. Pastilah. Itu gue cuci muka, nggak kenapa-napa. Dan puncaknya gue suruh ngetes tuh silet. Silet suruh dikunyah. Aw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel misteri kita. Kita, woi. Nah, kita kembali lagi di konten Diskotis, diskusi konten mistis. Masih bersama saya Kang Yuda dan Baby Brenda. Yang dimana Baby Brenda nanti biasa ya akan melukis makhluk-makhluk astral ya yang ada di bintang tamu kita. Nah, bintang tamu kita kali ini ya di segmen Diskotis ada yang spesial teman-teman, yaitu Bang Buluk Yapam. Welcome back di Ngosor. Beda konten lu ini mah. Ini konten lu itu ya. Jadi inget kan. Nah, kebetulan banyak teman-teman juga ya yang minta kita untuk berkolaborasi atau mengundang ya Bang Buluk Yapam. Nah, akan tapi bukannya kita yang ngundang, malah kita yang nyamperin langsung ya ke base camp dulu ya, camp ya. Karena pas banget Bang Yuda ngechat, gue juga pengen banget ke Yapam juga. Sekalian kita ketemuan di Yapam kan. Kebetulan kita lagi di tengah-tengah sekolahan Yapam. Yapam ini tengah-tengah banget dong. Di tengah-tengah persilapangan itu ya, itu ada ring basket gitu ya, kalau kelihatan gitu kan. Dan ini kita syutingnya malam-malam ya Bang Buluk ya. Wow, luar biasa nih. Mungkin baru kita nih ya. Menghindari keramaian juga sih Bang. Benar. Kalau siang kan pasti rame, banyak yang nonton. Benar. Dan kita juga tadi sempat izin ya ke guru yang punya gitu kan, sekolah juga. Sempat juga tadi kita berkeliling-keliling ya. Dan makasih banget buat guru BP-nya Yapam dan yang punya sekolahan tuh udah ngizinin. Benar. Udah ngizinin kita berkeliling dan mereview ya tadi ya. Mereview Yapam juga. Tadi juga teman-teman juga bisa lihat ya partnya ya nanti untuk kita berkeliling wisata apa tadi namanya? Wisata Gate ya. Tour Gate School ya. Bersama Bang Buluk Yapam. Kata-kata dari mana itu? Nah, di sini kita malam-malam pokoknya tadi kita review semua ya. Nah, Bang Buluk. Nah, tadi kan lu bilang katanya ada cerita nih yang pengen lu ceritakan. Dan mungkin juga ada beberapa yang pengen gua klarifikasi ya mengenai Bang Buluk Yapam. Karena kan dulu kita juga sempat ketemu ya Bang ya di kontennya Bang Rahmat ya, di Notis. Dan banyak juga kan kabar burung simpang siur ya. Mungkin di sini gue nyoba juga klarifikasi tentang cerita yang orang salah paham juga. Gitu kan kita juga pernah. Takutnya beda mengartikan Bang, karena beda orang beda mengartikan juga biasanya. Benar. Kalau orangnya berpikiran positif, mungkin mengartikannya bakal positif. Iya. Tapi kalau berpikiran negatif, ya mau kita berbuat positif pun bakal negatif Bang. Benar sih. Nah makanya dari situ kan gue juga sempet dulu ya pengen klarifikasi karena ya mungkin klarifikasinya nggak melalui konten ya. Makanya buat teman-teman semua nih biar tahu juga gitu kan. Kang Buluk ini juga ada yang pengen saya klarifikasi mengenai konten kita ya Bang sebelumnya ya di channel Bang Rahmat Ababil yang katanya sih ada kasus gitu kan yang mungkin teman-teman belum tahu gitu kan. Nah mungkin Bang Buluk silakan Bang diklarifikasi ya mengenai bisa dibilang pendapat Kang Buluk mengenai suatu ilmu gitu ya. Gitu. Gua mau klarifikasi tentang, maaf ya kemarin tuh kita ngobrolin di salah satu konten Bang Rahmat ya tentang ilmu. Lalu itu siapa? Ada orang? Nggak bakal ada orang sih, paling siapa muter-muter kali. Tuh? Biarin biasa. Hah? Biasa kali ada yang ganggu ngobrol ya. Teman-teman, ya nih ya, jujur ya. Mungkin ada cewek. Ini kenapa? Ini baru mulai loh, Udah ada suara cewek. Ya denger nggak? Denger semua kan? Mungkin dari luar. Dari luar positive thinking. Positive thinking dari luar, karena kan di luar juga ada pemukiman warga banyak. Oke, siap. Oke.
Oke, Bang Buluk lanjut. Oke. Sorry ya kepotong ya tadi ya karena ada. Jadi gua mau menjelaskan atau mengklarifikasi tentang masalah ilmu gua. Gini ya Bang, tujuan gua masuk ke konten sebelah Bang Rahmat khususnya ya. Kita kan ngobrolin panjang lebar, gua ngobrolin tentang ilmu. Iya. Tujuan gua nggak mau loh tentang ilmu sebenarnya Bang. Cuman Bang Rahmat bilang untuk edukasi. Oh, edukasi benar. Bukan untuk mengajak. Tadinya gua nggak mau menceritakan, takutnya orang malah berkeinginan mengikuti jejak gua. Benar. Tapi kata Bang Rahmat, enggak loh. Malah yang ada kita mengedukasi karena kita pernah ngalamin dan kita ngasih tahu pengalaman buruk kita melakukan itulah kasarnya. Dan gua oke, mau. Dan di waktu itu ada Bang Yuda juga yang ngomong katanya salah satu nama ilmu gua katanya. Ilmu. Dan itu guru gua salah satu nama, gua nggak bisa nyebutin dah, takut malah salah paham lagi ya. Salah satu ilmu lah gitu ya. Salah satu ilmu ada namanya. Dan waktu itu guru gua pun emang benar mengiyakan Bang. Benar. Mengiyakan namanya itu. Dan setahu gua Bang, gua minta penjelasan kenapa dinamakan ilmu gua dinamakan itu. Gua minta penjelasan dan dijelasin sama guru gua tuh itu kayak suatu nama aja karena yang tahu ilmu tentang hal ilmu atau adat istiadat, karena di Indonesia kan kental banget adat istiadat keilmuannya ya. Itu kayak setahu gua ya banyak nama masing-masing sih Bang. Ada katanya, maaf ya kalau ada yang kesini, ini bukan maksud buat kesini apa gimana, cuma ngasih tahu setahu gua ya. Kayak ada rawa rontek, tektok, tekbal, beda-beda lah orang berbahasa. Dan banyak juga kata, gua nggak tahu ya awalnya itu sebuah nama perguruan atau gimana. Nggak niat sama sekali gua buat menyindir perguruan siapa atau perguruan apa, walaupun namanya sama. Gua mohon maaf banget, nggak ada sama sekali gua tujuannya buat ke perguruan itu Bang. Cuman setahu gua dikasih tahu sama guru gua, itu tuh kayak sebuah nama aja, sebuah nama ilmu yang gua pelajari. Kadang kan pelajaran yang dipelajarin di sekolah aja ada kan nama-namanya. Pelajaran IPA, pelajaran IPS gitu kan, bahasa Inggris, bahasa Indonesia adalah pelajarannya. Itu ada namanya. Gak mungkin dong kita nyebutin satu doang. Kayak itu ilmu. Kita susah buat membaginya. Benar. Kayak lu lagi belajar apa? Ilmu. Susah. Lu belajar ilmu, kan nggak bisa. Benar. Jadi ada nama-namanya. Nah itu kenapa gua bisa nyebutin nama itu? Karena guru gua sendiri yang ngasih tahu nama itu ya. Kayak gitu, karena guru gua bilang sih ilmu yang gua pelajari ya emang semua ilmu kan di Indonesia tuh kental banget, yang gue bilang kental banget tentang keilmuan mistis gitulah, tentang gaib. Tapi nggak tahu sih di luar negeri apa gimana ya. Tapi setahu gue di luar negeri itu emang nggak ada, di Indonesia doang. Apa khususnya di daerah Asia lah. Asia Tenggara. Dan dari zaman dulu, kita dari zaman penjajah ini setahu gue histori ya. Kalau salah mohon maaf, meaning apa ya, langsung komen aja lah. Mungkin langsung DM ke gue kalau yang salah, maaf banget. Bukan maksud apa-apa. Setahu gue dari zaman dulu emang kita udah ada adat istiadat hal gaib. Karena katanya pernah ada perang kita tuh dulu, mungkin gua belum lahir ya, ada bahas penjajahan katanya kan. Biar pakai ilmu biar untuk melindungi gitu kan. Untuk melindungi diri dari serangan penjajah. Tapi gitu itu tahu bener apa enggak karena gua nggak pernah nyaksin ya. Cuman mendengar histori seseorang aja, kayak model kakek-kakek yang udah tua. Gua kan orangnya enak ngobrol Bang, gua suka seneng ngobrol sama orang yang lebih tua aja. Yang lebih punya pengalaman. Karena biar kita juga nambah tahu gitu ya, wawasan. Nambah tahu. Gitu ya. Bukannya gue kayak dikasih tahu sama orang, nih ilmu lu namanya ini, gue iya aja, bukan. Karena emang dari awal pun bukan satu orang dua orang yang ngasih tahu ilmu gue namanya itu Bang. Sampai guru gue sendiri tuh, bukan guru gue doang yang ngasih tahu nama ilmu gue. Bahkan gue sering ketemu sama orang yang kayak Bang Yuda nih, bisa melihat sesuatu gitu. Dan dia sama semuanya, bahwa ilmu gue tuh namanya itu. Tapi bukan bertujuan gue kayak mendik sama itu, atau gue maaf ya, mohon maaf banget, demi Allah gue jujur nih, gue nggak tahu bahwa nama itu tuh suatu perguruan. Nah, nama ilmu tersebut tuh bahwa suatu perguruan. Ada perguruan yang namanya Padepokan. Gue nggak niat sama sekali untuk menyindir atau bertujuan ke situ ya. Untuk melecehkan atau. Ya, gue nggak tahu ya. Gue tahu itu sebuah nama. Sebuah nama intinya gitu. Sebuah nama ilmu yang gue pelajarin. Nah, itu. Gitu aja sih Bang. Gue klarifikasi. Jadi selebihnya sekurangnya gue mohon maaf kalau ada kesalahan. Tolong dimaafin, tolong dimaklumin kalau emang ada salah-salah kata atau gimana. Ya mohon maaf, karena sifat manusia tuh kadang kita nggak tahu Bang. Kalau gue tahu, mungkin kalau gue bertujuan sama Padepokan itu, ya mungkin gue bakal mengakui. Iya benar. Cuman kan kita nggak tahu sama Padepokan itu, oh ternyata ada yang namanya Padepokan itu. Benar, oke, bener sih. Emang kalau yang namanya ilmu itu luas ya, karena ilmu itu rahmatan lil alamin. Benar gitu Bang. Kan, rahmatan dari rahmat dari Allah gitu kan. Yang dimana rahmat itu kan mencakup keseluruhan ya yang ada di dunia ini. Yang dimana kita ini sebenarnya ilmu ini bukan hanya untuk dipamerkan atau dinamakan bla 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 bla.
sebenarnya intinya ilmu itu sama. Gitu. Gimana kita mempelajari dan gimana kita menggunakannya sih Pak? Nah, sebenarnya untuk nama itu untuk membedakan jenis aja. Membedakan jenis aja sih. Dan setiap daerah pun namanya beda-beda. Benar. Nah, jadi kita nggak bisa, wah ini salah nih gini-gini. Nggak bisa karena setiap orang tuh memiliki pendapat. Nah, mungkin itu pendapat dari Bang Buluk gitu kan ya. Jadi balik lagi ke yang lihat aja sih Bang. Benar. Kalau kalian melihatnya dari sisi positif, mungkin ya biasa aja biasa gitu aja. Kan ke gua. Biasa aja positif, tapi kalau kalian ngelihatnya dari sisi negatif, mau orang ngomong, mau gua ngomong positif atau sebenar apapun pasti kalian nganggapnya gua salah. Benar, setuju. Kalau kalian mandangnya dari sisi negatif. Itu biasanya haters yang gitu. Ya itu gimana pandangan masing-masing aja sih Bang. Benar. Oke, itu mungkin sudah cukup terjawab sih menurut gue ya. Nah, dari klarifikasi Kang Buluk yang sebelumnya pernah mengutarakan pendapat mengenai ilmu yang ya gunakan dulu ya gitu. Nah, Kang Buluk, terlepas dari itu gue sebenarnya kepo juga sama lu ya. Nah, lu kan asli mana nih Kang Buluk? Gua asli Jampang Surade Bang, Sukabumi. Jampang Surade. Wow, yang dimana Jampang Surade ini kan emang terkenal ya, lumayan terkenal. Nah, dari segi silatnya ya, tenaga dalam, silat, tenaga dalam juga. Itu. Ya, di sana biasanya kan pasti orang-orang nih, terutama netizen nih, kepo dengan Kang Buluk. Asal usul Kang Buluk tuh bisa seperti ini atau bisa mempelajari ilmu spiritual gitu kan? Benar. Itu awal mulanya gimana? Apakah memang ada keturunan kah? Apakah memang real belajar apa gimana gitu kan? Jadi dia langsung cerita aja deh Bang ya biar mempersingkat waktu. Asal ininya aja gitu dari mulanya. Dari gitu. awal mula gua kenal sama ilmu begini tuh, gua nggak tahu apa-apa Bang sama ilmu begini. Bahkan karena kan gua pernah cerita juga di konten lain, di rumah gua, di lingkungan keluarga gua tuh emang kayak kental banget sama agamanya. Bapak gua tuh ya dibilangnya toko buat ustadz gitulah Bang, di sekitar kampung gua lah gitu. Dipercaya banget buat ustadz gitu. Dan emang kental banget gua dipelajari oleh agama, hal-hal islami gitu gua dipelajari. Jadi gua kurang percaya sama hal yang tentang ilmu gaib dulu katanya. Orang nggak bisa mempan lah, inilah gua lihat debus atau gimana, gua kurang percaya. Cuman gua anggap sih itu kayak logikanya tuh hipnotis aja sih. Gitu. Dulu. Cuman awal mula ke situ tuh yang kata gua dulu kan gua pernah di zamannya gua suka tawuran atau gimana ya Bang. Yang kata gua pernah cerita, itu tuh awal mula gua ngeliat temen gua, kakak kelas gua itu ribut bareng tawuran, itu nggak mempan Bang. Nggak mempan dibacok. Nggak mempan dibacok, nggak ngapa-ngapain, padahal dia nggak pakai jaket, nggak pakai apa. Dan itu dari mata kepala gua sendiri gua ngeliat dia emang itu semua barang tuh bahasa anak STM pasti ngerti lah barang tuh apa, senjata tajam gitu ya. Sajam, BR. Senjata tajam tuh semuanya kena dan gua ngeliat itu mengkilap semua. Logikanya mungkin kalau 1-2 yang kena mungkin nganggapnya gua senjatanya nggak tajam atau tumpul gitu ya. Ini banyak banget Bang sebenarnya yang ngebacok di depan mata gua kepala sendiri. Dan itu pas udahan kita nongkrong, gue lihat gak ada satu kayak lecet lah sedikit pun gak ada Bang. Gak ada di abang kelas itu. Nah gue langsung nanya dong, kok bisa? Awal mula tuh kok bisa sih? Dia jelasin, dia megang ilmu ini, kata gue langsung nanya, kayak ngejeplak loh bahasanya Pak. Kok emang ada ilmu kayak gitu? Dia langsung, lah ini buktinya. Kayak langsung mengubah kepercayaan gue sedikit aja, beberapa persen gue mengubah kepercayaan aja yang tadinya gue gak percaya kayak iya juga ternyata sih, bener ya. Karena ini gue ngeliat langsung. Gue denger dari dulu pernah sering lah denger ada ilmu kayak gitu, cuma nggak percaya aja Bang. Karena kental agama juga di keluarga gue jadi dimasukin omongan keluarga lagi. Agama-agama terus, jadi kurang percaya sama hal-hal gitu. Dan ngomong-ngomong lu juga pesantren katanya, pernah pesantren ya? Nggak pesantren sih Bang, cuman kayak pesantren di rumah aja sih. Oh gitu. Pelajaran dari keluarga gue sendiri aja juga sih. Jadi kayak itu kayak gua ngerasa gua tuh kayak pesantren aja di rumah. Oh gitu, siap. Kayak kan pesantren kan kayak diajarin sholat nggak sholat dimarahin, ya kayak di rumah gua gitu lah. Agama ketat banget lah agama di keluarga gua tuh. Dan di situ tuh gua bukan nyoba sih, gua pernah kebacok Bang. Sampai tembus kebacok. Ini tuh ini apa ini ya? Gue lupa deh, agak lupa sih. Kayaknya tangan dulu. Tapi ini sebelum lu masang gitu ya? Belum masang itu. Tangan. Gua sempet ini nih punggung dulu Bang kayaknya kalau salah. Gua punggung sempet berobat, dibiayain sama anak Yapam juga kan. Gua itu masih kelas 2 apa kelas 1 ya? Kelas 2. Kelas 2 gua dibiayain sama anak Yapam. Nah, sehabis gua udah agak sembuh tapi gua belum masuk ya, masih di rumah. Abang kelas gua yang waktu dulu gua ngeliat dia TikTok tuh, dia nawarin ke lu. Gua lihat nyali lu gede lu. Gua lihat lu orangnya tukang maksa. Lu maksain kalau ribut. Emang jujur
kata orang ya, gue juga kalau ribut tuh suka maksain aja emang gue bang. Kalau udah di depan tuh sebenarnya gue udah nggak kuat, cuman kayak maksain ya udahlah di depan aja. Gimana Pantang nanti? mundur itu ya? Pantang mundur aja gitu. Emang guanya kalau dibilang bahasa Sundanya mesengke, keras kepala. Di situ tuh kayak abang kelas gue ngomong gitu, lu keras kepala, kalau ini nyali lu emang gue ngancungin, cuman kayaknya bahaya buat jangan ngebahayain diri lu sendiri lu. Gimana kalau lu masang kayak gue aja? Dan orang gitu. Langsung, emang bisa ya bang? Emang semua orang bisa ya bang? Coba aja jauh dulu aja lu. Gue cuma nawarin, cuman kata-kata ntar aja bang, gue mikir-mikir. Mikir-mikir tuh. Masih mikir-mikir, belum langsung jebret gitu enggak ya? Enggak langsung percaya gue, karena gue juga kayak takut aja bang. Takut ketahuan sama bokap gue. Benar. Pasti bokap gue bakal marah banget. Secara tidak langsung gue mensekutukan Tuhan dong. Benar. Iya nggak? Karena gue percaya sama hal begituan. Benar. Awalnya gitu. Gue mikir gitu. Gak lama gue sembuh, gue masuk sekolah seperti normal biasa, cuman belum terlalu sembuh, masih diperban. Masih agak nyut-nyutan. Itu langsung disuguhin dengan keributan lagi bang. Oh baru sembuh langsung ribut lagi? Iya, pas gue masuk Yapam tuh gue dipantekin kalau bahasa bang. Dipantekin sama sekolah lain, musuh bebuyutan lah. Iya. Dipantekin arah ke sekolah gue dipantekin dan gue di situ ribut lagi. Dipantekin itu dijegat ya bisa dibilang? Dijegat, kalau bahasa ini dijegat, gue dipantekin, ribut lagi di situ. Dan itu gue ngelihat temen gue kena bang. Kena? Dan gue disitu kayak ngerasa takut aja. Oke. Bukan takut nurunin nyali gue ya. Sebenarnya temen gue kenanya nggak parah bang, cuman gini bang, kena dikit lah. Cuman nggak harus dijahit sih. Dulu tuh zamannya pasti kalau anak STM tahunan 2014-2013 tuh pasti pernah ngalamin pakai kopi. Oh pakai kopi ya. Kampas kopi gitu, pernah sih ngalamin kayak gitu. Nggak tahu sih itu awalnya dari mana, gue nggak tahu. Tapi pernah pasti ngalamin pakai kopi itu kayak pakai kopi aja kayaknya sembuh. Tapi bener ya? Sembuh tapi bener kering ya? bang. Kering. Nah di situ tuh gue ngerasa muncul ketakutan aja. Karena gue abis baru sembuh banget. Iya kalau gue kebacok lagi, gue takutnya bukan gitu takut sakit lah bang. Apa tuh? Takut nyusahin orang tua. Benar. Gue kayak kemarin aja gue kebacok ini, orang tua gue susah. Sampai ngebiayain, maksudnya bukan ngebiayain kan dari Yapam. Cuman khawatirnya segimana sih. Gue ngerasa banget, dulu nyokap masih ada tuh khawatirnya parah banget dia. Sampai nangis loh. Sampai nangis? Pas tahu gue dijahit di rumah sakit, padahal gak parah-parah banget. Cuman awal mula kenal lah. Cuman kan namanya orang tua pasti khawatir. Nah gue di situ pemikiran gue gak mau bikin malu orang tua. Sedangkan gue sebenarnya pengen ngejauhin tawuran, cuman ya mau gimana ya. Kalau masuk STM ya kayak kita nggak mau tawuran pun di jalur, bahasanya di jalur, di jalan tuh sering ada STM lain yang ngejegat bang. Oh gitu. Di tahunan gue tuh kayak gitu, nggak tahu sih ya tahunan sekarang kayak gimana. Sepengalaman gue tuh kayak gitu, kayak dijegat di jalan. Jadi kita mau nggak mau tangan kosong pun ribut. Oh gitu. Itu awal mula gue nggak megang, cuman kayak langsung beberapa persen lagi naik lagi gue kepercayaan pengen masang itu. Oh karena saking untuk antisipasi lah ini. Nah antisipasi buat diri gue, bukannya gue egois sih, cuman kayak gue tuh orangnya kan nekat. Gue ngerasa gue juga nekat kalau udah ribut tuh. Gini bang, gue orangnya sebenarnya paling males kalau diajak-ajak. Lu kayu tawuran sama ini, gue paling males. Gue nggak pernah mau. Tapi sekalinya gue mau, gue pasti ngotot bang. Oh ngotot. Ayo gitu. Mau jadi harus. Gitu. Mau sampai jam berapa gue tunggu. Oh gitu. Kalau udah di depan, mau gua ngapa-ngapain sebelum gua selagi gua masih kuat, gua bakal majuin terus. Oke. Bukannya maaf ya, bukannya so berani, emang mungkin dulu masih sifat-sifat labil sih. Masih sifat anak sekolah. Ya, anak-anak sekolah masih bodoh. Gitu ya. Belum bisa ngebedain yang baik mana yang benar. Yang baik benar. Yang baik mana yang buruk benar. Apa sih anjir? Kayaknya harus makan pizza dulu deh. Kayaknya wah bener nih. Biar bahasa ini lu. Yang baik mana yang buruk mana. Gitu. Mana yang baik mana yang buruk gitu kan. Sehabis kejadian temen gua kena, gua agak ketakutan. Barulah gua ngabarin ke abang kelas gua yang waktu itu nawarin bang. Iya. Gua ngomong, oke bang, gua setuju deh, gua pengen masang kayak gitu. Tapi nggak janji gua bakal bener apa gimana ya. Gua pengen nanya-nanya dulu dong prosesnya kayak gimana. Sebelum langsung diajak ke gurunya atau gimana ya. Gue nanya-nanya ke abang kelas gue, dijelasin lah, cuman abang kelas gue ngomong gini, gue takutnya salah paham, lu takut salah menjelaskan, malah lu jadinya salah paham atau berpikiran kemana-mana, lebih baik ayo gue ajak ke guru gue, ngobrol langsung ke sana. Gue juga kasihan sama lu nyali lu gede, cuman takutnya lu kenapa-napa. Jangan takut dibilang culun lu, kita jaga diri aja, jangan sampai kita mati konyol, karena kan di zaman gue aja dulu pernah sering lah dengar kabar tuh banyak yang hilang nyawa karena tawuran di sekolah. Karena emang mohon maaf ya kalau Bogoran ya, kalau di bahasa kita ya Bogoran ya gitu kan, itu keras banget sih emang. Bener, merasa gitu. Sih keras. Bukannya gua ngebandingin sama sekolah lain atau gimana sama kota lain ya. Cuman setahu gua
Ya mungkin kalau gua belum lihat kali kota lain ya, gua juga kurang paham sih sama kota lain. Cuman setahu gua Bogor tuh kayaknya keras banget sih. Keras banget. Karena tatarnya ya gua pernah lihat juga tuh kayak teman gua tuh ada yang disuruh ngejegat bis gitu kan. Nah, dia kadang-kadang berdua nih, lu berdua udah jegat aja bis tuh. Isinya paling bis itu isinya anak sekolah Nah, semua. sama halnya gua juga pernah ditatar kayak gitu, Bang. Pernah ditatar sama abang kelas gua. Oh, kalau itu gimana tuh? Sama Bang, gua disuruh masuk di depan sekolahan musuh. Itu baru pulang gua suruh masuk ke bis 2 orang Bang sama teman gua yang biasa dipanggil Aceh. Aceh, wow. Cuman gua nggak bisa sebutin nama aslinya karena privasi masing-masing sih. Benar. Dia punya privasi sendiri. Bukannya gua menyembunyikan dia ya, tapi emang diri dianya gak mau dipublikasiin ya? Lah. Gue pernah kayak gitu juga tataran Bang. Jadi makanya kenapa sih? Gini loh, tujuan tataran anak STM itu setahu gue ya Bang. Iya. Bukan untuk ngetes nyali sih. Apa tuh? Ketes mental. Ngetes mental. Mental anak ini untuk tawuran. Makanya di tesnya tuh bener-bener dites. Kayak gue dulu dites tuh masukin 1 bis full. Sekolah serius? musuh, gue 2 orang. Masuk gitu dalam bisnya? Kosong. Anjir. Gue masuk suruh babi buta di situ. Bahasa babi buta tuh kayak acak-acakan lah ya. Pasti ngerti lah kalian. Acak-acak lah ya. Acak-acak, gue suruh ngacak-acak berdua doang. Oke. Dan itu bener-bener membuat mental gue aja Bang. Mental gue kayak tinggi. Jadi gue ngelawan. Kalau gue lebih dari 2 orang kayak 4 orang, 5 orang lawan dia 20-30 tuh gue berani karena dulu 2 orang aja gue bisa. Gue berani. Jadi tuh gue sekarang baru sadar sebenarnya tujuan tataran tuh kayaknya untuk ngasah mental. Untuk ngasah mental, ngetes mental bukan ngetes nyali ya. Makanya salah buat anak-anak mentalnya di jalur tapi ya. Bener. Buat anak-anak STM yang sekarang kelas 3 atau mau natar adik kelasnya kayak gimana. Sekarang suka tahunan sekarang tuh gue sering denger aja sih ya. Nggak tahu kabar benar apa enggak. Gue sering denger tataran-tataran sekarang tuh aneh-aneh. Aneh-aneh. Kayak adik kelasnya suruh ribut sama albes. Waduh. Ribut tawuran langsung di depan jalur tapi dijagain enggak. Kata gue daripada kayak gitu ngetes mental mah gampang, tangan kosong kayak gue suruh masuk ke sekolah lain. Jadi nggak terlalu luka. Benar. Tapi bener-bener mental. Kalau emang takut ngomong. Biasanya gitu sih tataran tuh. Iya benar. Abang kelas pun kalau emang lu diri sendiri lu nggak mau tawuran dan lu nggak berani, abang kelas nggak bakal maksa Bang. Oh iya sih. Benar. Setahu gua sih ya. Kalau gua pribadi. Tapi kalau abang kelas yang suka maksa itu bukan natar sih, itu orang gila. Orang gila itu kan. Buset dah, orang baru pengen ini gitu ya. Masuk sekolah udah langsung dipaksa-paksa gitu. Sebenarnya nggak baik juga gitu kan. Dan takutnya gini Bang. Semenjak gua masuk konten YouTube kreator gitu tentang tawuran, banyak yang ngomong takutnya ya. Berarti Yapam tuh sekolahnya orang para petarung dong. Maaf, gue ngebantah banget. Kalau ada yang ngomong kayak gitu gue ngebantah banget. Gue yang goblok, gue yang bodoh, gue yang nakal Bang. Jangan nyamain anak Yapam semuanya. Jangan sampai ada kata-kata berarti anak Yapam tempatnya semuanya. Para petarung, tempatnya orang bandel. Gue bener-bener ngebantah loh serius. Karena gue ngerasa nggak semuanya Bang. Benar. Emang oknum, yang termasuk oknumnya itu gue. Gue yang bisa cuman kayak tawuran gitu, menjelekan nama Yapam. Cuman makanya kalau lu mau masuk Yapam, kayak mikirnya tuh gue masuk Yapam pengen karena Bang Buluk, tapi gue nggak mau tawuran, masuk Bang Yapam. Di sini nggak ada paksaan. Nggak ada paksaan harus ribut, harus tawuran, nggak ada Bang. Malah di sini menjunjung tinggi banget ketertiban. Di sini nggak boleh ngerokok, nggak boleh Bang di sini. Tapi kita ngerokok ya? Gue di sini ngerokok kan karena udah izin juga. Dan kita kan bukan murid gitu ya. Udah lulus dan kita udah bisa kerja lah. Kerja bisa nyari duit sendiri. Bisa nyari duit sendiri. Yang belum kerja masih sekolah masih minta duit ke orang tua, udah ngerokok jangan banyak gaya lah. Elah anjir. Sebatang sehari aja cukup dah lu kalau pengen maksain banget mah. Dibang beli rokok filter pakai plastik tinggal sausin doang. Canda saus. Nah terus gimana tuh Bang? Nah lanjut lagi ya ini mah. Gua langsung diajak ke gurunya masang. Awal mula tuh nih ada hal aneh lucu juga sih Bang dibilangnya. Gua dateng, gua nggak kenal sama guru abang kelas gua dan gua nggak pernah ketemu Bang. Pas gua salaman assalamualaikum gak biasa. Kayak bertamu ke rumah orang. Assalamualaikum. Bam. Guru itu langsung ngomong waalaikumsalam, dia langsung ngeliatin muka gua langsung. Lu udah gua tunggu-tunggu lama-lama. Oh gitu. Tapi bahasa Sunda Bang, mana yang geus kuara tunggu yuk ti kamari. Gua langsung, hah? Maksudnya tunggu, gua langsung ngomong ke abang kelas. Bang lu udah ngomong mau kesini, ngajak gua. Hi enggak demi Allah. Kata gua langsung aneh. Tapi gua nggak ngebahas, nggak enak juga baru kenal kan nggak ngebahas. Benar. Langsung disuruh duduk, disuguhin kopi, biasa lah bertamu gitu ya. Tamu kan. Gitu. Disuguhin kopi, ngerokok dulu sambil ngobrol-ngobrol lah. Sambil makan kayak gini kan enak. Bener kan? Bang, santuy Bang, gua nanti juga ada habisnya. Iyalah. Sangguan tong ya. Sangguan dong. Aduh, ini sayang banget kalau dianggurin. Mbak Brenda pura-pura nih, tenang Mbak. Nanti kardus nggak bakal dibuang kok. Oke. Di situ langsung ngobrol panjang lebar dan abang kelas gua ngejelasin lah. Lu ngobrol aja lu ngomong gitu. Lu ngobrol aja lu minta apa? Gua ngomong.
Gua ke gurunya abang kelas gua ngomong gua pengen jaga diri dulu. Jaga diri buat masang ini itu. Buat masang ini tuh, dan di situ gurunya abang kelas gua tuh mengiyakan. Ya udah nggak apa-apa, boleh kok untuk jaga diri, tapi bukan untuk sombong atau untuk hal yang negatif. Cuman dulu salah guanya sih emang malah dipakai tawuran. Guru gua kan sebenarnya nggak mengizinkan bang ilmu begitu tuh untuk tawuran. Kan gua ngomongnya untuk jaga diri. Di situ tuh langsung agak malaman gua dibawa ke belakang bang. Belakang mana tuh? Ke belakang rumah dia. Itu rumah dia tuh jalurnya tuh agak ke pegunungan gitu bang. Sejarak kayak 12 kiloan gitulah dari jalan utama besar ya. Jalan utama raya itu masuk ke dalam gang tuh jalan batu-batu itu hampir 12 kiloan, nggak ada pemukiman lagi bang. Itu rumah tuh satu-satunya bang. Satu-satunya di situ, dan kayak pegunungan gitu, gak tahu gunung apa namanya, lupa. Dan itu di belakangnya itu ada air terjun gitu sih. Air terjun kayak curug kecil gitu lah. Dan gue diajak ke belakangnya, disuruh duduk di batu besar. Bukan di batu besar sih, kayak batu gitulah, batu kali gitu. Gue duduk situ. Gak tahu kenapa guru yang di situ tuh langsung kayak, kamu kayaknya udah ditunggu-tunggu. Bahasa Sunda ya, mana yang ditunggu-tunggu gitu. Kata saya, tunggu apaan Pak? Ditunggu usaha gitu. Jadi bahasa Indonesia aja biar orang lebih paham ya. Benar. Ditunggu sama siapa Enggak, ini udah ada yang ngomong nih sama saya. Gua nggak tahu maksudnya apa sih. Gue bodo amat lah, di hati gue gitu. Bodo amat. Dia ngomong cuman, duduk di sini, kamu kuat gak? Bener-bener yakin belum? Ngomong gitu. Sebelum gua ke situ ya, tadi gua ceritain, sebelum gua diajak ke belakang, gua ditanya dulu, kamu yakin gak? Kamu pasti nggak mau bikin ini. Kalau emang nggak kuat jangan. Kata gue, saya yakin Pak, karena emang udah ngeyakinin diri banget sendiri sih, pengen pasang kayak gitu, yakin. Dan mungkin kenapa dia ngeyakinin, nah balik lagi cerita, gue disuruh tapak bang. Mungkin kalau orang yang nggak yakin, logikanya sih, bukan orang penakut ya, maksudnya orang pemberani aja kalau emang nggak yakin nggak bakal mau lah bang. Benar. Dicurug sendiri, suruh bertapa. Gak tau sih bahasanya itu tapa atau apa, gue cuma suruh merem duduk. Suruh meditasi lah gitu ya? Meditasi, suruh baca-baca ayat-ayat Al-Quran aja. Itu malam-malam tuh ya? Malam-malam bang itu. Jam berapa itu? Itu hampir jam tengah malaman bang, hampir tengah malam. Cuman gue lupa lihat jam karena HP kan ditinggalin di rumah dia. Jadi gue jalan tuh berdua sama dia gitu. Abang kelas gue pun gak ikut, masih di rumahnya lagi ngopi gitu. Dan gue disuruh bertapa di situ, gue langsung oke, gue mau pakai aja karena emang diri gue udah yakin mau masang begituan. Dan di situ pun ya gue nggak banyak tanya juga, dia ngomong katanya ada yang nunggu atau gimana, gue nggak banyak tanya, ya gue duduk di situ ikutin lah tata cara dia yang dibilangin suruh dia tuh gimana, gue ikutin aja. Gue ikutin duduk, gue sambil zikir, sambil baca-baca, kan usulnya aja baca ayat-ayat Al-Quran lah. Gue sambil zikir. Gak lama tuh kayak ada suara maung gitu bang. Macan, dan itu tanpa sadar sih bang. Itu kan setahu gue tuh tengah malam, masih jauh dong dari sampai suara ayam tuh setahu abang pagi dong. Benar. Awal mula ayam tuh jam berapa sih? Jam 1 jam 2 ke atas lah. Jam 2 ke atas atau pagi lah biasanya ya. Atau pagi itu gue tengah malam nggak sadar kayaknya udah agak pagi gitu sih bang. Dan itu ada suara kayak suara macan. Ngegaung gitu ya? Ngegaung itu kenceng banget, kayak deket banget di kuping bang. Wow. Cuman kan guru gue ngasih tahu jangan buka mata apapun yang terjadi. Itu gue denger suara kresek-kresek ada orang jalan lah. Dan yang bikin tenang sih air sih, suara air. Suara kelecek air. Iya, karena deket curug juga, kayak air terjun dikit kecil gitu lah. Itu suara air tuh bikin tenang banget sih. Jadi gue kayak dibilang takut, ya jujur sifat manusia alami. Takut, di tengah hutan, bilangnya tengah hutan sendiri, masa yang nggak takut. Dibilang takut, cuman yang bikin gue masih berani tuh karena gue kurang percaya sama hal begituan juga. Dan yang bikin gue berani tuh tenang juga bang, suara air krecek-krecek. Gue sih ngerasain lah, pernah nyaman lah, suara krecek-krecek air tuh nyaman banget. Terus suara maung kencang, boom, terus kayak ada yang nepak bang ini. Oh gitu. Itu suara maungnya sekali doang kenceng ya? Sekali, tapi kayak deket kuping banget. Gue sempet langsung gitu kayak kaget lah gue. Tapi gue udah langsung astagfirullahaladzim, kayak zikir aja gue gitu. Kayak zikir, terus ada yang nepak ini gue. Ya gue kira itu guru gue. Gue buka mata, ternyata itu apa teh namanya, langit itu udah agak pagi gitu kan. Oh udah pagi. Nah gue kira tuh itu apa sih kalau bahasa Sunda, cang bulan. Terang malam terang gitu kan ada ya. Bahasa Indonesia gue nggak tahu, kurang paham sih. Ya terang bulan lah gitu ya. Ya terang bulan gitu kan, suka terang kayak udah pagi padahal masih malam. Gue kira gitu. Ya gue jalan aja langsung ke depan lah.
Gue mikir nggak berhasil itu mah. Tapi sebelum itu terang tuh, sebelum gue jalan tuh ada kayak nyut-nyutan gitu bang. Gue kan sila, nyut-nyutan di kaki gue bang. Di kaki? Pas sebelum abis nepak tuh ada yang nyut-nyutan. Cuman nggak langsung gue lihat ya, gue sempet ngeliat langit-langit dulu, ngeliat keadaan lah. Gua soalnya ada yang nepak, gue kira kan guru gue, ternyata nggak ada siapa-siapa bang. Sepi, cuman ada suara ayam lagi, kodok jangkrik gitu lah. Kodok jangkrik kayak gitu. Gue kan lagi sila di kaki kiri gue nih. Ada yang nyut-nyutan bang, pas telapaknya. Nyut-nyut kayak binatang, dan itu gue kaget, gue kira binatang bang. Gue langsung, pas gue habis liatin keadaan nih, gue lihat ternyata batu. Oh batu? Iya. Wow. Kayak batu akik gitu. Warna apa tuh? Itu kayak warna merah gitu bang, merah ati gitu, tapi kayak merahnya terang. Tapi kayak gimana ngeliat posisinya sih bang, gue kalau di tempat terang gue gini, kadang gelap kalau di posisinya gini. Kayak gimana posisinya gitu. Jadi batunya tuh rata kayak batu akik gitu. Oke. Dan gue mikirnya kalau ada yang naro harusnya ngangkat kaki gue dulu. Benar. Karena di bawah kaki. Iya gak? Tapi kalau nggak ada yang naro dari awal gue duduk sembarangan. Iya. Kok pas banget di kaki gue. Dan gue langsung jalan ke depan ke guru gue. Dan itu guru gue tuh masih lagi ngobrol. Dan itu udah pagi juga ya, udah agak subuh lah. Gue ngobrol, pokoknya panjang lebar ditanya guru gue. Dah, kok udah pulang lagi? Gimana kejadiannya? Gue ceritain semua yang tadi gue ceritain. Dan gue tunjukin batu itu. Dan guru gue itu ngerasa kayak mungkin kata dia tuh dia merasakan kayak energi beda sih di batu itu. Pas dia pegang tuh kayak dia langsung merem kayak langsung dia kayak gimana sih bang, kayak ekspresi kaget gitu ya, benturan gitu. Nah iya kayak energi yang beda gitu ya. Nah tapi gue langsung ada apaan nih, langsung ada pikiran gitu aja sih. Tapi ya udah, gue langsung duduk ngopi lagi. Dan di situ guru gue emang, kamu orang yang benar-benar ditunggu. Tapi nggak panjang lebar sih ngomong, ya pak, gue ya aja, ya. Tapi bahasa Sunda ya, dan ngomong, ini batu jaga, ini batu pengen dijaga sama kamu, jangan dibawa aneh-aneh, dan itu pantrangannya tuh nggak boleh dibawa, kayak gue nggak boleh bohong nggak jelas aja sih bang. Nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong dan nggak boleh melakukan itulah. Melakukan hal yang sama cewek maksiat lah intinya. Ya maksiat. Okay. Dan itu ya gua bawa. Dan itu gua kayak pas pulang tuh di jalan kan satu motor sama abang kelas gua ya. Satu motor gua ngomong, bang gua mana katanya mau diisi. Lah nggak tahu lu. Kata gua lu ngisi gini nggak bang? Kagak. Kata gua lu ngisi gimana? Gua dimandiin sepanjang jalan tuh gua cerita lah. Lu ngisi mah? Gua dimandiin pakai kembang. Ya berarti gua belum dong. Tapi lu waktu itu dites gak bang? Gua mah dites. Kok lu nggak dites ya? Kata gua tuh gitu kan. Kata dia nggak tahu lu, ntar lu balik lagi aja. Kalau nggak lu, ntar gua kasih nomornya di chat. SMS tapi nggak WA ya. Gua nyampe rumah gua SMS. Iya kumah bahasa Indonesia. Ini gimana? Saya kan mintanya isi maaf nih kalau ganggu. Nanti kamu balik lagi ke sini. Pas ada hari libur. Saya balik lagi ke sana, gua balik lagi ke sana. Lagi bang. Jadi nyapluk ngomong gue. Gua balik lagi ke sana, langsung dites. Kamu yakin nggak? Ngomong gitu ke gua. Lu yakin nggak? Yakin apa nak? Udah yakin nggak? Kalau diri lu udah tebal. Yakin. Tapi nggak tahu mau dites. Bet, yang melaring samurai, bukan samurai sih, kayak golok tapi tajam banget. Bang, tangan dibacokin. Iya. Langsung, kaget lah bang, kaget refleks. Tapi nggak apa-apa, langsung lihat tangannya. Bener gak apa-apa. Suruh buka baju, digosok-gosok di leher, di perut, tuh sampai. Dan waktu itu gua abang kelas gua tuh yang nganter ya, suruh beli, kan gua balik lagi sama abang kelas, gua suruh beli air keras, air aki. Waduh. Kata gurunya tuh kalau saya yang menyediakan takut dibilang palsu. Suruh beli. Gua nggak bisa nyebutin nama abang kelas gua aja ya, takutnya privasi juga karena gua tanpa izin ya. Iya benar-benar. Tanpa izin buat menceritakan. Boleh apa enggak nyebutin nama dia, jadi gua mending ngambil aman aja dan nggak nyebutin nama dia. Dia beli, asli dia yang beli dong, nggak mungkin palsu dong, nggak mungkin calling-callingan. Dia beli air keras, pas datang dimasukin ke gelas beling gitu, gelas beling dikit, terus dimasukin kayak uang gopean itu, uang gopean yang emas kuning itu ya, kuning, dan dimasukin tuh kayak berbusa gitu. Oh gitu. Ini asli ya katanya. Gua suruh cuci muka. Cuci muka pakai air itu. What the gue suruh cuci muka, cuman dia ngomong, yakin nggak? Kata gue, bener gitu, bener kayak takut gue juga, jujur aja takut, bener yakin nggak gitu. Gue langsung,
Yakin sih, karena gue di hati gue yakinnya gue tadi nggak mempan. Oke. Yakin nggak? Ya udah gue coba aja. Gue coba, itu nggak ada rasa apa bang. Kayak air biasa, dingin kayak biasa. Logikanya gini lah, air keras kalau kena tangan gimana sih? Benar-benar melepuh pastilah. Melepuh lah. Pastilah. Itu gue cuci muka, nggak kenapa-napa. Dan puncaknya gue suruh ngetes tuh silet. Silet suruh dikunyah. Aw. Dan karena kejadian gue dibacok nggak mempan, gue cuci muka sama air aki nggak mempan. Ya gue percaya timbang silet. Iya. Ya nggak di otak gue lah timbang silet. Gue suruh ngunyah ya gue kunyah. Dan itu kayak makan keripik biasa, serius. Lucu kayak makan keripik kretek. Ya, gue kunyah dan tadinya mau gue tumpahin ke tangan gitu. Iya. Nggak boleh. Telan. Kalau bahasa Sundanya burain apa sih, Mbak? Gitu. Semburin ya. Disuruh disemburin. Nyobain lu kayak. Iya. Isep bang, selalu. Disuruh disemburin. Lu bayangin kalau disemburin, kalau emang orang yang biasa aja. Ini bibir pasti lecet. Pastilah, namanya silet pak. Silet gua dikunyah tuh nggak mungkin remuk. Emang mulut gua blender, bisa remuk banget. Blender pun kayaknya. Nah, pasti banyak gitu. yang tajam-tajamnya kecil-kecil pasti tajam ya nggak bang? Benar. Itu suruh disemburin. Dan itu nggak kenapa-napa. Ya, begitu langsung gitu. Ya. Aw. Cuman kayak dibilangnya tuh yakin langsung. Ketua. Jujur anak masih labil, anak kecil lah zamannya ya, masih muda. Bangga. Wih, dan di situ gua dibilangnya gua mau ngasih duit rokok. Bahasa anak STM tuh mau ngasih uang rokok lah, karena gua udah dipasang kayak gini dan cuman emang nggak seberapa. Karena anak STM duitnya seberapa sih? Ya, salam tempel. Pernah ngalamin lah. Salam tempel, itu makasih. Malah gua dimarahin. Marahin sama dia? Iya. Kok? Kenapa? Dia nggak mau nerima uang. Nggak mau nerima uang? Dia malah ngomong, yang di belakang tuh emang udah ada yang nunggu. Katanya pengen ngasih batu, tapi bukan ke saya. Tapi bahasa Sunda ya, bukan ke saya. Bener-bener ke kamu. Oh gitu. Saya dari awal ketemu kamu kemarin, saya ngelihat emang bener kamu orangnya. Oh gitu. Katanya sih pas banget dia sampai gue pernah mimpiin gue bang. Gue nggak tahu sih ya. Oh dianya pernah mimpiin lo? Iya, pernah mimpiin ada gurunya. seseorang lahir hari Jumat. Gue disantet kan, dia ngasih tahu lahir ya, anjir. Ntar gue disantet lagi. Lahir hari Jumat. Kan hari Jumat tuh kalau di agama Islam tuh air dan rajanya hari. Iya benar. Ya nggak? Kalau di agama tuh. Benar. Karena semuanya kan rata-rata hari Jumat loh. Sholat Jumat makanya. Sholat Jumat dan kayak apa sih ya, namanya teh? Hari rayanya kalau. Iya hari raya atau apa-apa gitu. Tanda-tanda kiamat. Nah hari Jumat kan semuanya bilang hari Jumat tuh baik lah. Hari ya baik. Jumat berkah. Kalau bikin SW kayak gitu. Jumat berkah. Pakai berkat itu ya. Berkat. Oke lanjut bang. Kayak gitulah lanjut. Dia nggak mau dikasih. Ya udahlah. Tapi gue dari semenjak itu gue malah jadi gimana ya? Gue sama orang kayak gitu malah respect banget bang. Respect. Yang tadinya gue cuman nganggap mereka dia cuman sebatas dukun, sebatas ngisi-ngisi, tapi dia berarti baik banget. Orangnya berarti dia bukan niat usaha. Ya nggak? Kalau dia niat usaha berarti nyari duit. Dia bakal jual TikTok online. Itu niat usaha bang. Benar. Kan zaman sekarang kan ya kalau lu kan masih ada ritual-ritual yang harus lu jalanin gitu kan. Nah kalau anak zaman now gua lihat ya, nggak walaupun nggak semua mungkin yang kebanyakan pengennya ilmu yang instan. Contoh kayak pakai wapak kan, pakai yang gelang, itu kan. Gua pernah lihat sih bang. Cuman maaf ya, gua bukan menjudge penjual atau gimana. Itu masing-masing rezeki dia sendiri. Maksudnya gue ini lagi apa ya, anak muda zaman sekarang edukasi aja gitu ya. Cuman ini balik lagi ke diri lu masing-masing. Benar. Yang anak-anak STM. Nah itu. Gua menceritakan tentang hal mistis gua kayak gini bukan untuk ayo ngajak ikutin jejak gua. Gua menceritakan gini malah menghindari untuk kalian menghindari yang pernah gua alamin. Nah, benar. Karena setahu gua lu percaya sama satu barang selain Gusti Allah ya. Kalau agama gue ini, kalau agama lu yang lain mungkin Tuhan ya bilangnya. Mau apa tuh mensekutukan lah bahasanya, mensekutukan atau percaya sama barang katanya. Lu bisa bikin tebal, lu bisa bikin cinta sama orang, lu bisa pelet atau gimana lah. Itu munafik masuknya sih, masuknya manusia munafik. Kalau di agama gue itu di neraka tuh hukumannya neraka jahanam, neraka paling bawah dan paling panas, yang apinya bukan merah lagi tapi hitam. Itu cerita kalau bapak gue lagi ceramah. Iya. Menurut bapak gua ya kan. Soalnya lu belum pernah ke sono kan? Belum. Nah, minta dulu. Mudah-mudahan sih seburuk diri gua, sekerakalnya diri gua tetap aja bang. Ya, jangan manusia sampai. Tuh pengennya tuh masuk surga. Benar, jangan sampai kita makhluk neraka jahanam lain. Nah, gitu. Makanya yang nonton konten kayak gini tuh
Jadikan pelajaran. Walaupun kalian tidak merasakannya, gue pernah merasakan untuk menceritakan gue kesini. Pengalaman gue tuh jangan ditiru. Untuk mencegah kalian agar tidak ngikutin pengalaman kayak gue. Benar. Bukan malah nonton kayak gini malah, wah Bang Buluk keren diundang sama YouTube. Dikasih duit sama YouTube. ini itu diundang di mana-mana terkenal karena tawuran. Dan gue ikut tawuran, goblok. Serius gue. Kesel gue sama orang kayak gitu. Banyak bang orang yang DM kayak gitu. Iya. Bang gue pengen ikutin jejak lo. Jejak gue yang mana nih? Gue selalu nanya gitu. Jejak gue yang mana? Gue pengen ribut-ribut bang kayak lu biar diundang di YouTube. Bangsa. Ada yang kayak gitu ada. Kayak anjing banget bener. Bodo amat gue ngomong kasar ge. Pokoknya kita sensor aja bang. Nggak usah. Anti sensor channel gue mah. Soalnya kenapa? Gue ngasih tahu sama kalian. Tujuan konten gue di konten manapun gue ceritain kayak gini bukan buat mengajak. Tapi untuk edukasi kalian untuk lebih tahu ya, khususnya lebih tahu yang kurang tahu sama hal gaib. Tapi kalau yang udah tahu jangan menjudge gua, mungkin kalian lebih pinter. Iya, benar. Tapi kalau yang belum tahu ya udah tonton, jangan kayak gini. Tahuan gua si Buluk nggak tahu apa-apa. Niat gua bukan mau tahu bang, cuman ngasih tahu yang gua tahu, bukan untuk so tahu gue bisa semuanya bisa, enggak. Benar gitu. Takutnya ada yang komen menjudge kenapa so tahu banget lu juga pasti pernah bang ngalamin gitu kan. Sering So tahu lu dah ini. Niat lu kan bukan mau so tahu, lu cuman ngasih tahu yang lu tahu. Kalau orang lain bilang so tahu berarti dia lebih tahu dari lu. Nah, itu. Harusnya bukan menjudge. Ngasih tahu ke lu. Iya. Bang ada yang kurang. Nah, enak. Benar, kalau kayak gitu enak. Tiba-tiba wah dukun tuh, enggak dirahmat gitu tuh. Dukun tuh so tahu tuh masih bocah aja. Iya. Bahkan gini Bang ya, jujur. Banyak bukan 10 20 ada orang ngontek gua, DM gua minta anterin ke guru gua. Buat masang ilmu gituan. Anjir. Baru-baru ini apa? Sering Bang dari dulu. Dari zaman yang gua diundang sama Bang Rahmat ya. Dari awal gua masuk ke dunia elektronik ini lah, digital gini lah. Yang mau ngomong hal mistis pokoknya ya. Hal mistis langsung orang kan semenjak orang lain tahu. Banyak yang minta kayak gitu Bang. Sampai ada salah satu followers ke gua nge-DM, itu dia mau ngasih duit gua 2 juta asal anterin gua. Wow. Gua nganggap 2 juta gede loh. Kerja gua sehari nggak sampai 2 juta. Apalagi zaman sekarang nih. Zaman susah nih. Aduh. Logika loh, kalau gua dibilang butuh gua butuh duit. Semua orang pasti butuh duit. Butuh duit lah. Cuman kenapa gua sampai nolak? Gua nolak Bang itu. Karena apa? Tujuan gue yang tadi gue balik lagi Bang. Tujuan gue tuh mengedukasi biar kalian tuh nggak ngalamin. Benar. Nggak ngikutin. Benar. Kalau kalian nyuruh gue ngajak ke situ sama aja gue nyuruh orang tuh buat jadi kafir. Buat mensekutukan Tuhannya. Buat musyrik lah intinya ya. Tujuan orang masuk di konten kalau sampai jualan kayak gitu berarti dia secara tidak langsung dia ngajak orang biar orang itu tebal, biar orang itu yang tadinya nggak mau ribut dia bakal ikut ribut. Oh iya. Maaf ya gue bukan ngejat seseorang yang buat jual kayak gitu, itu rezeki kalian. Benar. Lanjutkan saja kalau kalian menganggap kalian itu benar. Iya benar. Tapi kan pendapat orang masing-masing beda. Pendapat gue ini ya. Hargailah pendapat seseorang ya. Pendapat gue sih jangan aneh-aneh dah hidup mah. Lu jualan banyak yang jualan beda. Maksudnya banyak spot lo buat jualan tuh. Jual kaos lebih bermakna. Iya benar. Jual pizza lebih bermakna. Kenyang ya. Kenyang. Lu jual gelang buat aksesoris ya bagus. Tapi kalau lu jual suatu benda, gelang, kalung, sepatu apa, celana lah yang bikin tebal. Sorry sih. Secara lu sholat, maaf ya ini setahu gua. Lu sholat berpuluh-puluh kali sehari. Misalnya sholat sunat lah. 5 waktu lu jalanin selalu tiap hari seumur hidup lu sholat, lu zikir, lu baca agama bagus, lu baca Quran bagus, ini di agama gua aja ya. Tapi lu menjual kayak gitu secara tidak langsung lu mengajak seseorang untuk mensekutukan Tuhannya. Iya benar. Gue setuju dengan apa kata Bang Buluk. Soalnya zaman sekarang banyak ini Bang, orang yang menyolat. Ya orang ini banyak ya sekarang. Wah sholat, cuman dia sendiri nggak sholat. Banyak orang wah jangan maksiat, cuman dia sendiri masih ngelakukan maksiat gitu. Nah itu yang salah sebenarnya. Ya mindset seseorang kan ya mungkin masih belum kali ya, belum gitu kan, hidayahnya belum beda-beda dan mungkin orang pun hidayahnya pun nggak langsung datang kayak hujan dulu turunnya, bukan gitu. Hidayah itu datangnya melalui perjalanan hidup kita. Tapi menurut gua gini ya Bang. Oke, hidayah itu dari Gusti Allah ya buat diri kita. Tapi balik lagi ke dirinya Bang. Dirinya benar. Kalau dirinya nggak mau berubah, kata gua sih hidayah itu bakal susah buat masuk. Benar. Wish. Ada yang lempar ya? Yang lempar batu. Ini mah akan gue cerita pengalaman gue diri gue sendiri lah. Benar. Nah gini Bang Buluk, tadi kan mungkin perjalanan lu ya, lu yang dimana lu mengenal spiritual. Oke. Nah
ini juga yang mungkin teman-teman juga tanyakan gitu kan, dan gue pun bertanya-tanya. Nah kan dulu kan sempat banget ya aktif di Instagram gitu kan. Iya. Nah selama hampir 2 bulan ini lu menghilang gitu kan di dunia sosial media, bahkan gue sempet chat lu pun nomornya checklist. Nah itu lu kemana bang? Jujur bang, kalau orang yang pernah satu sekolah sama gue, orang yang menjadi saksi mata, sebenarnya banyak yang nyuruh gue ceritain bang. Kisah gue banyak yang belum gue ceritain bang. Oke. Jujur gue bukannya nggak percaya sama netizen, takutnya netizen, padahal itu ada buktinya sih, ada screenshotannya dan ada video rekaman netizen tuh pas orang itu ngejelekin gue di lab dia, di lab IG. Datang ke Cilengsi, warga Cilengsi, maaf bukan sombong ya, warga Cilengsi dari Kelapa Nunggal sampai SMK Yapam, dari Prapatan sampai SMK Yapam, tanya Buluk Yapam, kenal semua bang.